Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurul Febrianti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Program PLP merupakan kegiatan akademik yang tercantum dalam kurikulum semua prodi studi yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu program studi yang terdiri dari pendidikan bahasa Inggris, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan matematika, bimbingan dan konseling, dan pendidikan akuntansi. Apa sih tujuan dari PLP2? PLP2 bertujuan untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi melalui yang pertama ialah menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua, menelaah strategi pembelajaran. Yang ketiga ialah menelaah sistem evaluasi. Dan yang keempat, membantu mengembangkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, media pembelajaran, bahan ajar, LKS, dan perangkat evaluasi. Lalu apa sih manfaat program PLP bagi peserta PLP? Yang pertama ialah menambah pemahaman dan penghayatan tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah. Yang ketiga, memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelahan, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah. Yang keempat, memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran dalam kegiatan manajerial di sekolah. Yang kelima, memberi kesempatan untuk dapat berperan sebagai motivator, fasilitator, dinamisator, dan membantu pemikiran sebagai problem solver. Manfaat PLP2 bagi sekolah ialah memperoleh kesempatan untuk dalam menyiapkan calon guru yang berdedikasi dan profesional, lalu mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan sekolah. Manfaat PLP2 bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu memperoleh umpan balik dari pelaksanaan program magang di sekolah guna pengembangan kurikulum perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan berbagai permasalahan untuk pengembangan penelitian dan pendidikan. Yang terakhir ialah terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan sekolah untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi. Visi program PLP yaitu mempersiapkan dan menghasilkan calon guru yang profesional, luas dalam pengetahuannya, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, serta membina sikap dan pola tingkah laku yang unggul, modern, islami dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Misi program PLP yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai kompetensi akademik profesional, mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dikuasainya ke dalam praktik sesuai kompetensi akademik profesional, memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial sesuai dengan bidang studi dan keilmuan yang terkait. Terakhir ialah peningkatan kemampuan dalam menyelesaikan masalah pendidikan dan masalah pembelajaran yang dihadapi secara nyata. Di tengah situasi pandemi COVID-19, pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara meringankan kegiatan PLP2 untuk dilakukan
sesuai dengan alamat tempat tinggal para peserta PLP itu sendiri. Saya di sini memilih Madrasah Al-Yadinul Hasanah untuk menjadi tempat lokasi PLP 2 saya. Karena sekolah inilah yang mengadakan proses belajar mengajar secara tatap muka. Sebelumnya, sekolah ini juga mengadakan proses belajar mengajar secara daring sesuai dengan ketetapan pemerintah di tengah situasi pandemi COVID-19. Namun, beberapa alasan membuat sekolah ini untuk mengadakan kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka. Kegiatan tatap muka ini berlangsung hanya 4 jam dalam sehari, dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 11. Madrasah Al-Yadinul Hasanah merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berbasis Islami yang berlokasi di Jalan Lintas Riau, Sumatera Utara, kilometer 17, Pasir Putih, Kecamatan Balejaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Madrasah Al-Yadinul Hasanah telah berdiri sejak 17 Juli 2001 dengan akreditasi B yang dikepala sekolah oleh Bapak Ahmadi Nasution, Sarjana Ekonomi. Madrasah Al-Yadinul Hasanah juga berdampingan dengan Sekolah Radatul Atfal Dinul Hasanah, Madrasah Ibtidaiyah Dinul Hasanah, serta Madrasah Sanawiyah Dinul Hasanah. Visi, misi, dan tujuan Madrasah Al-Yadinul Hasanah. Visi dari Madrasah Al-Yadinul Hasanah ialah sebagai salah satu lembaga pendidikan bercara Islami yang mewujudkan dan menciptakan generasi bangsa yang memiliki wawasan iptek dan imtak serta berakhlakul karimah sebagai calon pemimpin masa depan. Misi dari Madrasah Al-Yadinul Hasanah yaitu melakukan proses pendidikan dan pembinaan terhadap anak bangsa yang berorientasi kepada kualitas Islami dan iptek sesuai perkembangan zaman, lalu mengarah pada peningkatan corak pendidikan dui-fungsi, yaitu ilmu agama dan ilmu umum, serta siap bersaing menghadapi era teknologi globalisasi. Tujuan dari Madrasah Al-Yadinul Hasanah yaitu menghasilkan lulusan madrasah yang memiliki kemampuan pada bidangnya serta wawasan sesuai dengan bakat, lalu menghasilkan dan melahirkan lulusan yang berkualitas pengetahuan, beriman atau bertakwa, dan berakhlak mulia serta dapat melanjutkan kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini adalah ruangan guru Madrasah Al-Yadinul Hasanah. Lalu ini adalah gambaran para siswa dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar tatap muka. Di sini guru menjelaskan tentang materi teks eksplanasi pada pelajaran bahasa Indonesia. Mengonstruksi informasi. Setelah guru menjelaskan tentang apa itu teks eksplanasi dan apa saja yang ada di dalam teks eksplanasi, di sini guru menyuruh para siswanya untuk mengerjakan latihan berupa mengarang tentang teks eksplanasi sesuai dengan kejadian yang ada di sekitar kita. Ini adalah kondisi para siswa kelas 12 IPS yang sedang berdiskusi menjelang ujian akhir semester ganjil 2020. Di sini para siswa kelas 10 IPS tengah mengerjakan soal-soal ujian akhir semester ganjil tahun 2020. Lalu selesai itu saya berkumpul dengan para guru untuk membicarakan tentang
merangkap pembelajaran yang ada di Sekolah Madrasah Aliyah Dinul Hasanah.